Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri, Ayu Suciati, dan beberapa teman saya, Anggraita Dibiora, Anissa Nur Fitriani, Anissa Nur Habibah, dan Bella Sartika. Nah, di sini nanti kelompok saya akan mempresentasikan mengenai asuhan pada neonatus dengan masalah yang lazim. Untuk asuhan pada neonatus dengan masalah yang lazim terjadi ini banyak masalahnya, seperti misalnya eh, kayak ikterus, muntah gumoh, bercak mongol seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi nanti di sini Pak Satu akan mempresentasikan muntah gumoh atau regurgitas, bercak mongol, oral tours, diaper tours. Nah, untuk yang pertama, muntah dan gumoh. Nah, untuk muntah gumoh, ini sering terjadi hampir setiap pada bayi. Nah, untuk muntah gumoh pada bayi merupakan pengeluaran isi lambung. Nah, keduanya hal ini normal, tidak menandakan hal yang serius yang terjadi pada si bayi tersebut. Hanya sebagian kecil kasus muntah bayi atau muntah patologis itu yang terjadi yang menjadi indikasi gangguan seriusnya. Yang kedua, gumoh itu berbeda ya teman-teman ya sama muntah ya. Kalau perbedaan muntah dan gumoh itu, kalau gumoh itu ilustrasinya seperti air yang mengalir ke bawah gitu. Biasanya juga sedikit dan bersifat pasif dan spontan. Nah, untuk muntah sendiri itu cenderung dalam jumlah yang banyak dan dengan kekuatan atau tanpa kontraksi. Nah, untuk sekitar 70% bayi di bawah 4 tahun minimal gumoh 1 kali setiap hari dan kejadiannya akan menurun sesuai dengan bertambahnya usia 8-10% pada usia 9-12 bulan dan 5% usia 18 bulan. Nah, ini meskipun normal, gumoh yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang akan mengganggu pada pertumbuhan si bayi tersebut. Nah, ini contoh yang di atas itu muntah dan yang di bawah itu gumoh. Jadi kayak habis minum susu, kalau nggak disendawain ini nanti bisa terjadi gumoh biasanya. Nah, muntah definisinya itu ya muntah sendiri yaitu keluarnya sebagian besar atau seluruh isi lambung yang terjadi setelah beberapa saat atau agak lama makanan masuk lambung. Nah, ini biasanya disertai kontraksi lambung dan abdomen. Nah, ini bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir mungkin mengalami muntah lendir, bahkan disertai sedikit darah biasanya. Nah, yang kedua, muntah tidak jarang menetap setelah pemberian ASI atau makanan. Keadaan tersebut mungkin disebabkan karena iritasi mukosa lambung oleh sejumlah benda yang tertelan selama proses persalinan. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama, kelainan kongenital. Kelainan kongenital yaitu pada saluran pencernaan, iritasi lambung, atresia esofagus, dan tekanan intrakranial yang tinggi biasanya. Dan kemudian ada infeksi pada saluran pencernaan, ada cara pemberian makanan yang salah,
dan juga keracunan. Nah, kemudian ada komplikasi. Komplikasi yang pertama itu dehidrasi atau alkalosis. Itu biasanya karena kehilangan cairan tubuh atau elektrolit. Kemudian ketosis, itu karena tidak makan dan minum. Kemudian asidiosis yang disebabkan karena adanya ketosis yang dapat berkelanjutan menjadi syok, bahkan sampai kejang biasanya itu. Yang keempat, ketegangan otot perut, perdarahan konjungtiva, ruptur esofagus. Nah, ini disebabkan karena muntah yang sangat hebat. Gitu. Nah, kemudian untuk patofisiologinya itu muntah terjadi ketika anak atau bayi menyemprotkan isi perutnya keluar. Nah, ini terkadang sampai seluruh isinya itu dikeluarkan semua. Yang kedua, pada bayi sering terjadi pada minggu-minggu pertama. Nah, hal ini merupakan reaksi spontan ketika si lambung dikeluarkan dengan paksa melalui mulut. Refleks ini dikoordinasi di medula oblongata. Muntah ini juga dikaitkan dengan keracunan, penyakit saluran pencernaan, penyakit intrakranial, atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Untuk sifat muntahnya sendiri, ada 4 sifat muntah. Yang pertama, keluar cairan terus-menerus. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh obstruksi esofagus. Nah, yang kedua, muntah proyektil. Muntah proyektil ini kemungkinan disebabkan oleh stenosis pylorus, yaitu suatu kelemahan pada katup di ujung bawah lambung, menghubungkan lambung dengan usus 12 jari, biasanya tuh tidak mau membuka. Selanjutnya, muntah hijau ke kuning-kuningan, itu kemungkinan akibat obstruksi di bawah ampula Vater. Yang terakhir, muntah segera setelah lahir dan menetap. Ini biasanya adanya tekanan intrakranial yang tinggi atau obstruksi pada usus. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri itu yang pertama kaji faktor dan sifat muntah. Untuk kaji faktor dan sifat muntahnya itu nanti bisa dikaji jika terjadi pengeluaran cairan terus-menerus, kemudian jika terjadi muntah berwarna hijau ke kuning-kuningan, jika terjadi muntah proyektil, atau jika terjadi muntah segera setelah lahir menetap. Nah, yang kedua itu kita memberikan pengobatan yang bergantung pada faktor penyebabnya. Kemudian kita juga ciptakan suasana tenang, perlakukan bayi dengan baik dan hati-hati, itu sudah pasti berikan diet, kemudian berikan antiemetik, dan rujuk segera jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang selanjutnya untuk gumoh bisa dijelaskan dengan Mbak Bella. Selanjutnya adalah gumoh. Gumoh adalah keluarnya kembali sebagian kecil isi lambung beberapa saat setelah makanan masuk ke dalam lambung. Muntah susu adalah hal yang biasa terjadi, terutama pada bayi yang mendapatkan ASI. Etiologi atau penyebabnya adalah yang pertama, susu atau ASI yang diberikan melebihi kapasitas lambung. Yang kedua, posisi yang salah saat menyusui.
Yang ketiga, klep penutup lambung berfungsi sempurna. Yang keempat, fungsi pencernaan bayi dengan peristaltik. Yang kelima, bayi terlalu aktif. Yang keenam, bayi menangis berlebihan. Yang ketujuh atau yang terakhir, gangguan sfinkter. Selanjutnya adalah patofisiologisnya. Patofisiologisnya adalah pada keadaan gumoh biasanya lambung sudah dalam keadaan terisi penuh, sehingga terkadang gumoh bercampur dengan air liur yang mengalir kembali ke atas dan keluar melalui mulut pada sudut-sudut bibir. Cara penanganannya adalah, yang pertama adalah memberikan susu yang kental. Terapi mengatasi gumoh berlebih adalah dengan memberikan susu khusus yang telah dikentalkan. Dengan pengentalan tersebut diharapkan aliran balik atau muntah tidak terjadi karena gaya gravitasi. Yang kedua adalah posisi menyusui. Yang ketiga, buat bayi bersendawa setelah menyusui. Yang keempat, biarkan saja jika bayi mengeluarkan gumoh dari hidung. Karena jika kita kagetkan, itu akan membuat cairan masuk kembali ke dalam paru-paru sehingga terjadi infeksi. Yang kelima, hindari memberikan ASI atau susu ketika bayi sangat lapar. Karena kalau saat lapar, bayi akan minum secara tergesa-gesa. Yang keenam adalah cek lubang dot yang digunakan untuk memberikan ASI atau susu. Jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Jika lubang terlalu kecil akan meningkatkan udara yang masuk. Dan kalau terlalu besar, susu yang mengalir akan mengalir dengan cepat. Selanjutnya, bercak mongol. Bercak mongol adalah pigmentasi yang datar dan berwarna gelap di daerah pinggang dan di bawah bokong yang ditemukan saat lahir. Kemudian bercak mongol adalah lesi makular biru atau hitam atau coklat abu-abu tua yang memiliki batasan yang beragam. Menurut Mary Hilton, bercak mongol adalah daerah pigmentasi biru kehitaman yang terlihat pada semua permukaan tubuh, termasuk pada ekstremitas. Bercak mongol pula pertama kali ditemukan oleh Edwin B. Bechelzi tahun 1902 ketika mendapatkan kasus seorang bayi di Jepang. Juga pada orang Asia yang ras atau keturunan Mongol, termasuk juga orang Indonesia. Nah, ini contoh gambar bercak Mongol yang ada pada bayi di bagian belakang. Ini kurang jelas. Mongolian blue spot. Setelah itu, etologinya itu penyebab sering terjadinya bercak Mongol adalah 1. Kemunculan jalan lahir disebabkan oleh adanya hal-hal tertentu yang terjadi dalam proses jalan lahir. Kemudian kedua, adanya melanosit yang mengandung melanin. Dan yang ketiga, keturunan genetik. Dan yang terakhir, banyak terjadi pada ibu yang memiliki kulit gelap. Tanda dan gejalanya itu biasanya ada luka seperti pewarnaan. Yang tadi, pewarnaan seperti lesi makular biru atau hitam, coklat, abu-abu tua. Kemudian yang kedua itu daerah pigmentasi dengan tekstur kulit yang normal. Dan yang ketiga, area datar dengan bentuk yang tidak teratur. Kemudian yang keempat, bercak dengan biasanya akan menghilang sendiri. Kemudian yang kelima, tidak ada komplikasi yang ditimbulkan. Patologisnya, bercak Mongol rata-rata muncul di kehamilan 38 minggu. Mula-mula itu terbatas di fossa coccygeal, lalu menjalar ke region lumbosakral. Tempat lain yaitu di daerah orbitas sklera atau fundus mata, dan daerah zygomaticus nevus otta, daerah delta trapezius, dan nevus biasanya disebut nevus ito. Kemudian asuhan yang harus kita berikan dari bidan, atau ya asuhannya harus diberikan oleh bidan, diantaranya itu
kita melakukan deteksi dini, kemudian menjelaskan kepada orang tua bayi untuk mengenai bercak Mongol tersebut. Setelah itu kita sebagai bidan menjelaskan bahwa bercak Mongol itu akan hilang. Nah, sewaktu-waktu jika sudah masanya. Setelah itu kita juga sebagai bidan harus memberikan informasi kepada keluarga untuk mengurangi kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan dan berikan dukungan moral. Terus bila penderita telah dewasa, pengobatan bisa dilakukan dengan alasan estetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang oral thrush atau sariawan. Nah, sariawan atau stomatitis adalah radang yang muncul pada rongga mulut, bibir atau lidah yang disebabkan oleh jamur Candida albicans atau moniliasis dan hijin menurut Kristiana Sari tahun 2010. Oral thrush adalah lapisan atau bercak-bercak putih kekuningan yang timbul di lidah yang dikelilingi oleh daerah kemerahan menurut Rukiah dan Yulianti 2013. Nah, berdasarkan lokasinya, sariawan pada anak, bayi maupun balita sering terjadi pada bibir bagian dalam, lidah, pipi bagian dalam atau mukosa, gusi, langit-langit dalam, rongga mulut, dan tenggorokan. Nah, bentuk dari sariawan tersebut itu ada vesikel atau bulat kecil berwarna putih atau kekuningan. Mula-mulanya sariawan ini berdiameter 1-2 mm, kemudian berkembang membentuk selaput. Yang B ada etiologi. Nah, banyak hal yang mempengaruhi timbulnya sariawan, namun yang mendasari adalah adanya jamur. Jamur Candida albicans yang bersifat saprofit sering dijumpai di neonatus. Oral thrush terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Makan atau minum panas. Saat membuat makanan atau minuman bayi, kita perhatikan suhunya, masih panas atau sudah cukup hangat untuk diterima oleh mulut bayi. Kedua, traumatik. Mulut anak terluka oleh sesuatu benda, misalkan terkena gesekan dot yang terlalu keras. Ketiga, ada zat kimia. Nah, pemakaian obat terlalu lama. Zat kimia terkandung dalam obat bersifat asam. Bila tersisa di mulut bayi akan menimbulkan bakteri. Kemudian ada jenis oral thrush atau sariawan yang menyerang anak. Yang pertama itu stomatitis aptosa, yaitu sariawan yang terjadi akibat gigitan atau luka akibat benturan dengan benda yang agak keras, misalnya sakit gigi. Yang kedua, ada oral thrush atau monoliasis, yaitu sariawan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, biasanya banyak dijumpai di lidah. Yang ketiga ada stomatitis herpetik, yaitu sariawan yang disebabkan oleh virus herpes simplex, dan berlokasi di bagian belakang tenggorokan. Nah, gejala dari oral thrush itu adalah 1. Umumnya suhu badan meningkat hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua, anak banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Yang ketiga, anak akan rewel dan gelisah. Yang keempat, tidak mau makan, tidak mau minum susu maupun menyusui. Yang kelima, mulut anak akan berbau akibat kuman. Selanjutnya ada ruang popok atau diaperus. Ruang popok atau diaperus ini merupakan kelainan peradangan kulit di daerah yang tertutup.
tertutup popok yang paling sering diderita oleh bayi. Menurut Rukiah A dan Yulianti, dermatitis diapers atau ruang popok adalah gangguan kulit yang timbul akibat radang di daerah yang tertutup popok atau tertutup popok, seperti alat kelamin sekitar dubur, bokong, lipatan paha, dan perut bagian bawah. Menurut Darmadi, ruang popok adalah ruang popok yang terjadi di daerah tertutup popok, biasanya disebabkan oleh iritasi urin dan feses. Kemudian di sini ada penyebab diaperus atau ruang popok. Ini disebabkan oleh iritasi terhadap kulit yang tertutup oleh popok karena cara pemakaian popok yang tidak benar, seperti kontak terlalu lama dengan urin dan tinja di popok, sehingga dapat memicu iritasi. Tidak segera mengganti popok ini dapat menyebabkan pembentukan amonia. Di sini ada macam-macam popok. Yang pertama itu ada popok disposable. Ini popok yang sekali buang atau sering juga disebut pampers bayi. Kemudian ada popok yang dapat digunakan secara berulang, seperti popok yang terbuat dari katun. Kemudian penyebab yang kedua ada popok terlalu ketat, dapat menyebabkan terjadinya gesekan dan bisa menyebabkan iritasi. Kemudian bayi mungkin memiliki kulit yang sensitif. Kemudian infeksi bakteri atau jamur. Ini terjadi karena popok menutupi kulit terlalu lama sehingga menjadi lembab dan hangat. Kemudian ada pencegahan ruang popok atau diaperus. Tindakan pencegahan ruang popok dapat dilakukan dengan mengetahui penyebabnya dan faktor-faktor yang berperan dalam menimbulkan ruang popok. Yang pertama, mengurangi kelembapan pada kulit. Yang kedua, memilih popok yang baik dan pas untuk si bayi, tidak terlalu ketat. Kemudian segera ganti popok sesering mungkin. Yang keempat, hindari penggunaan bedak karena dapat memicu iritasi. Kemudian jika menggunakan popok kain, cucilah dengan bersih dan hindari penggunaan sabun. Yang keenam, jangan terlalu sering memakaikan popok pada bayi. Kemudian di sini ada cara mengatasi ruang popok atau diaperus. Pada ruang popok yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme atau iritasi malaria yang luas, obat-obatan yang lazim digunakan antara lain ada bedak salisil dan bedak yang mengandung antihistamin, hanya digunakan pada iritasi intertrigo dan miliaria atas anjuran dokter. Kemudian yang kedua ada antiinfeksi tropikal. Ini berbentuk salep atau krim, digunakan pada ruang popok yang disebabkan oleh infeksi bakteri ringan. Yang ketiga ada steroid, digunakan pada ruang popok yang disebabkan infeksi ruam alergi. Ini dioleskan 2 kali sehari hingga sembuh atau selama 2 minggu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.